terkait pesangon, THR dan kompensasi pekerja yang tergabung di Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSBSI, di proyek PTS Pembangunan Proyek Perusahaan milik PT SAI, yang berada di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, setelah dilakukan mediasi di Polsek Kecamatan Gondang tidak juga menemukan solusi, tanggal 13 September tahun 2022. Yang sudah dijadwalkan Selasa sekira pukul 7, KSBSI akan menggelar aksi unjuk rasa di sekitaran PT SAI di Gondang, dengan hasil kesepakatan diurungkan, dan dilakukan mediasi di Polsek Gondang, terkait pesangon, THR juga kompensasi oleh pekerja di PTS, tetapi tidak juga mencapai kesepakatan. Mediasi yang digelar di ruangan Aula Polsek Gondang, sekira pukul 10, turut hadir, perwakilan Disnaker Kabupaten Nganjuk Suwanto, Disnaker Provinsi, Kasat Intel Polres Nganjuk AKP Sulaksono, KBO Nganjuk Kompol Rokib, Kapolsek Gondang AKP Jumari, juga dan Ramil Gondang Suprapto, juga dari perwakilan PTS, Dwi, dan Master Black. Dan saya pikir ini semua sudah selesai untuk terkait pesangon dan juga mengenai BPJS itu pun semua sudah di-cover oleh BPJS Jasa Konstruksi PT ACE. Jadi semua tuntutan itu sebenarnya harusnya tidak dituntutkan ya, karena itu bukan permasalahan. Bila mana dari pekerja ini katakanlah mengaku sebagai harian, itu berarti artinya di situ sistemnya kontrak. Jadi kalau memang kaitannya dengan pesangon, kalau di sini sudah bicaranya kontrak, berarti kita hitung kompensasinya dari kontrak tersebut. Gitu ya Pak Budi. Nah, karena juga ada aturan di PP 35 kaitannya dengan pemberian uang kompensasi bagi pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu. Karena itu ada periode waktu. Bila mana periode waktu tersebut itu kurang dari 1 tahun, itu secara proporsional untuk pemberiannya. Jadi tidak bisa dipukul rata semuanya. Dari pihak perusahaan menawarkan pesangon dengan nilai 1.200.000. Itu lebih turun dari hasil pertemuan tanggal 8 di Pabrik Pupuk Jati kemarin, itu ditawarkan 1.500.000. THR dan pesangon. Jumlah nominal yang seharusnya dibayar perusahaan berapa? Ya kalau ngikutin ketentuan ya karena ada yang lebih 1 tahun harusnya 2 bulan upah. Tapi faktanya ini ditawarkan lebih rendah dari pertemuan tanggal 8, yaitu 1.200.000. Untuk tanggal 8 itu ditawarkan sebesar 1.500.000. Hari ini justru ada penawaran lebih turun, bukan naik, lebih turun 1.200.000. Langkah selanjutnya setelah tidak ada titik temu ini? Langkah selanjutnya sebagaimana hasil kesepakatan tadi bahwa mediator dalam hal ini Pak Suwanto akan menerbitkan anjuran sebagai salah satu tiket untuk bisa didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial yaitu di Surabaya, Jalan Menanggal. Belum ada. Hari ini belum ada kesepakatan dan sebagaimana kesepakatan tadi bahwa Pak Suwanto selaku mediator itu akan menerbitkan anjuran terkait permasalahan ini. Kemudian untuk perselisihan haknya itu nanti ranahnya di pengawas. Itu hanya panjenengan laksanakan. Ayo kita ke BHI, tidak dibawa ke ruang publik semacam ini. Karena pada dampaknya bukan di jenengan, Pak. Dampaknya itu di Gondang, dampaknya itu di Nganjuk. BTS terkait dengan dana kompensasi yang diminta dari teman-teman, ini belum ada kesepakatan dan kami harapkan agar teman-teman senantiasa menempuh jalur hukum. Itu sudah ada di Undang-Undang 2 2004 terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja apabila ada permasalahan semacam itu, monggo digunakan jalur yang ada, tidak sedikit-sedikit dibawa ke ruang publik. Karena apa? Ini yang kami khawatirkan akan mengganggu investasi di kabupaten ini. Semua permasalahan itu bisa dibicarakan baik-baik, tidak dengan unjuk rasa. Karena Nganjuk saat ini bertransformasi menjadi daerah kabupaten yang cantik bagi teman-teman investor. Jadi kami ingin sebenarnya menggait perusahaan itu lebih banyak di Kabupaten Nganjuk. Ini juga menjadi suatu keunggulan sebetulnya bagi teman-teman serikat pekerja. Karena dengan banyaknya perusahaan yang masuk, itu
otomatis serikat pekerja akan berkembang dengan banyaknya pekerja yang ada di. Jadi mari kita sama-sama membangun Nganjuk ramah investasi. Mungkin saat ini kita belum menuai hasilnya, tapi ke depan insya Allah banyak multiplier efek yang didapatkan dari banyaknya investasi di kabupaten. Dengan tuntutan teman-teman tadi, beserta rincian ada yang bekerja 1 tahun, ada yang 1 tahun lebih tapi kurang dari 2 tahun. Itu memang secara aturan dia bisa uang pesangon 1 kali gaji. Nah tadi untuk gajinya itu di kisaran 3 juta. Tapi dari pihak Pak Slametnya tadi selaku subkon itu bersedia ngasih hanya 1.500.000. Berarti hari ini ya, tidak ada kesepakatan, Pak ya? Jadi tidak ada kesepakatan saat ini. Tapi kami akan terus mencoba untuk melakukan negosiasi agar ini bisa terselesaikan dengan baik. Karena bagaimanapun juga teman-teman pekerja, teman-teman perusahaan itu adalah stakeholder. Kami harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kondisi sosial yang bagus. Dari berapa pekerja yang menuntut? Tadi ada 14 orang pekerja yang menuntut. Itu tercakup semua dalam sistem subkonnya Pak Slamet? Tadi yang disampaikan dari pihak serikat pekerja itu memang semuanya, tapi dari PTS disampaikan sebagian itu bukan pekerjaannya PTS dari awalnya ya, karena dulu sebelum PTS mengerjakan di PTS itu ada yang namanya PT Santi. Kalau tadi ada dari 14 itu 9 yang diakui sebagai karyawan subkonnya Pak Slamet. Makasih Pak. Ya enggak, ini aja permintaan kami yang meminta ini untuk menjaga Nganjuk itu tetap baik, tetap baik. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.